Kasus suap impor daging dengan tersangka mantan Presiden PKS Lutfi Hasan Ishak dan Ahmad Fatona seolah menyandera Partai Keadilan Sejahtera. Iya, KPK terus mendalami skandal itu dengan memeriksa satu persatu petinggi partai dakwah itu. Penangkapan Ahmad Fatona, penerima suap dari perusahaan importir daging akhir Januari silam, menjadi pijakan awal KPK menyeret keterlibatan kader PKS. Meski PKS satu suara membantah terkait Fatona, apalagi mengenalnya, tapi KPK justru mencokok Lutfi Hasan Ishak sehari usai menangkap Fatona. Kala itu Lutfi yang masih menjabat Presiden PKS baru selesai menggelar konvers membantah terlibat aksi suap Fatona. Maka kurang dari sebulan penahanan keduanya, KPK mulai memeriksa satu persatu kader PKS maupun kerabat dekat kader PKS. Mulai dari Menteri Pertanian Suswono, asisten pribadi atau supir kedua tersangka, hingga rencana memeriksa Ketua Dewan Syuro Hilmi Aminuddin dan Presiden PKS Anies Mata. Sementara usaha mempengaruhi Menteri Pertanian Suswono oleh mantan Presiden PKS Lutfi Hasan Ishak terungkap pada sidang kasus suap impor daging dengan terdakwa dua petinggi PT Indoguna Utama. Ada dua, jadi data yang informasi yang dari pertemuan suap diserahkan pada pertemuan kedua. Itu informasi aja, diduga aja kemungkinan gitu. Kemudian yang tadi tanda yang merah itu adanya dari Pak Lutfi. Urusan memberi pengaruh dan aliran dana juga diusut KPK kepada kerabat kader PKS. Misalnya saja memeriksa anak keempat Hilmi, Ridwan Hakim, dan adik Anies Saldimata sebagai saksi untuk Fatona dan Lutfi. Tim Liputan Metro TV. Apa sebenarnya keterkaitan Ahmad Fatona dengan para elit di PKS? Iya, terus menyeret para petinggi parpol itu. Ada Ketua Majelis Syuro yang rencananya hari ini diperiksa, Hilmi Aminuddin, dan juga Presiden PKS Anies Mata yang pekan depan rencananya juga akan diperiksa oleh PKS. Iya, dan sekarang Fesi Alwi sudah bersiap. KPK maksud saya tadi ya. Iya, dan sekarang saat ini Fesi Alwi sudah bergabung bersama beberapa narasumber untuk menggali lebih dalam lagi perihal hal ini ya. Iya, ada Pak Yusuf Supendi, pendiri Partai Keadilan, dan juga Mas Abdullah Dahlan dari peneliti Indonesian Corruption Watch. Silakan, Fesi. Iya, baik Wahyu dan Cheryl, terima kasih sudah diperkenalkan tadi. Langsung saja kita mulai dialog ini. Saya ke Pak Yusuf dulu. Pak Yusuf, Anda sebagai pendiri PK yang kemudian akhirnya berubah nama menjadi PKS di tahun 2002 sampai 2003. Apa yang Anda lihat di balik munculnya kasus korupsi, kasus dugaan korupsi ya, maksud saya penetapan kuota impor daging dan juga tindak pidana pencucian uang? Pertama perlu kita catat bahwa pergeseran ini sangat mutakhir. Dan saya mengenal siapa Hilmi Aminuddin itu sejak tahun 78. Pergeseran apa ini maksudnya? Tentu pergeseran masalah nilai-nilai yang positif. Oh, oke. Ke nilai-nilai yang negatif. Ya, itu dari kacamata Anda tentunya begitu ya? Iya. Oke. Kemudian pasca ditayangkannya berulang kali di sejumlah TV swasta, kaitannya Fatona dengan beberapa artis terutama Vitalia. Oleh karena itu saya sangat yakin bahwa Ahmad Fatona itu bukan kader. Oke, bukan kader PKS. Bukan kader PKS, saya yakin betul. Karena saya yakin sejumlah kawan-kawan di PKS itu masih konsisten, tetap berpegang teguh dengan nilai-nilai kebaikan, dan tidak mungkin seorang kader PKS berinteraksi seperti Ahmad Fatona dengan Vitalia. Itu kalau dikaitkan dengan wanita-wanita, bagaimana dikaitkan dengan harta benda? Kaitan dengan harta benda ya manusiawi lah. Setiap orang pun mesti mencintai harta benda. Itu yang digariskan di dalam Al-Quran Al-Karim. Namun yang bermasalah mendapatkan harta benda dengan cara yang melanggar syariah dan melanggar juga peraturan perundang-undangan. Jadi Anda sebagai orang luar PKS saat ini Anda masuk sebagai caleg dari Partai Hanura begitu. Melihat sosok Ahmad Fatona ini betul-betul ansih ini kasus melibatkan Ahmad Fatona yang katanya notabene adalah makelar sejumlah partai politik untuk proyek-proyek tertentu begitu, atau Ahmad Fatona ada hubungannya hanya dengan LHI sebagai pribadi atau ada kemungkinan dengan PKS? Yang saya ketahui bahwa Ahmad Fatona itu lebih banyak perkawanan pribadi sejak dia kuliah di
Universitas Imam Muhammad bin Saud Riyadh Saudi Arabia. Dengan Lutfi Hasan Ishak. Dengan Lutfi Hasan Ishak itu. Oke, tapi tidak dengan petinggi PKS yang lainnya. Ya tidak. Tidak dengan ketua Majelis Syuro PKS. Tidak. Tidak Namun dengan belakangan PKS bisa terjadi karena dari tersangka suap importasi daging sapi sekarang ditambah dengan tersangka pencucian uang. Oke. Oleh karena itu bisa terjadi ini merembet kemana-mana. Oke. Oleh karena itu saya juga sangat prihatin. Ya silakan saja saya dikatakan bukan orang PKS. Tetapi sampai saat ini saya belum inkrah permasalahannya itu. Toh sebagai pendiri PK Partai Keadilan tidak ada istilah mantan kan? Maka saya juga berhak untuk mempertahankan sebaik mungkin. Oleh karena itu dalam catatan sejarah boleh dibongkar. Mengapa Anda saya menangis? tidak pernah. Pak Yusuf Supendi, mengapa Anda menangis di luar ketika Anda tadi mengatakan bahwa PKS tidak seperti itu kok? Begitu. Iya, ini hanya itu, Ahmad Fatana sendiri. Oleh karena itu saya tidak pernah menyerang lembaga PKS. Individu yang saya kritisi. Di antaranya itulah yang saya katakan tadi yang disebut dengan kubu kesejahteraan itu, dan saya sudah melihat itulah kebenaran Al-Quran, kebenaran hadis Rasulullah SAW, baik itu Lutfi, Anies Mata, dan juga Hilmi berurusan dengan KPK. Oke, boleh dilihat. sebelum saya ke Pak Abdullah Dahlan, saya singgah saja kepada Anda, ingin supaya masyarakat juga diingatkan kembali, selalu ada yang namanya kubu keadilan, kubu kesejahteraan. Siapa sih kubu keadilan itu? Siapa sih kubu kesejahteraan tersebut? Sebenarnya nama-namanya intinya itu kubu tua dan kubu muda. Kubu tua itu dulu pada Juni 2004 saya Dr. Hidayat, Abdi Sumaiti dan seterusnya. Itu kubu keadilan. Ya, kemudian kubu muda itu Anies Mata dan Lutfi didukung yang paling tua yang bernama Hilmi Aminuddin itu. Oke, baiklah, kita stop di situ dan kita akan berlanjut usai jeda berikut ini, pemirsa. Tetaplah di Prime Time News. Ya, pemirsa, kita lanjutkan perbincangan. Sebelum saya lanjutkan, saya informasikan bahwa kami berusaha mengundang beberapa petinggi atau elit-elit dari Partai Keadilan Sejahtera, namun mereka memutuskan untuk tidak hadir pada perbincangan pada malam hari ini. Saya ke Mas Abdullah Dahlan. Kalau tadi Pak Yusuf mengatakan masih percaya begitu bahwa kalau kader PKS itu tidak akanlah melakukan hal-hal seperti yang dilakukan oleh AF seperti itu. Kalau Anda melihat kasus ini dari kacamata orang luar, secara hukum bagaimana dengan pemanggilan beberapa petinggi PKS? Apa yang berusaha dibidik oleh KPK? Ya, sebenarnya kalau dilihat apa yang dilakukan KPK, kasus suap